guys, perkenalkan nama saya Novia Saryanti, NIM 1255122, Prodi Pendidikan Agama Islam Pagi semester 4. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil Rizki SPD MH di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Fadil Rizki SPD MH selaku dosen mata kuliah Pengantar Ilmu Dakwah dan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta nikmat dan hidayahnya sampai saat sekarang ini. Sholawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang mengenai tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Semoga dengan kita mendengarkan tausiah singkat ini, kita semakin berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya robbal alamin. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah etika seorang muslim yang mengharuskan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Yang di sini hukumnya wajib, yaitu seperti yang kita ketahui, apabila kita kerjakan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan kita berdosa. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan agar mentaati perintah dan larangannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Cara berbakti kepada kedua orang tua itu sangatlah banyak. Yang pertama, kita bisa bertutur kata baik, sopan terhadap kedua orang tua. Misalnya, jangan meninggikan suara ketika sedang berbicara kepada kedua orang tua. Yang kedua, bisa dengan membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah, dengan memasak, mencuci piring, dan sebagainya. Yang ketiga, selalu sabar dan tahan amarah. Jika orang tua berkata kasar atau salah bicara terhadap kita, maka kita harus sabar dan tahan amarah kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor terhadap kedua orang tua kita. Selanjutnya, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Misalnya ketika kita disuruh kuliah atau kita sedang kuliah, namun kuliah kita tidak selesai karena kita banyak kerjaan-kerjaan lain atau tergoda dengan hal-hal lain, maka itu juga termasuk kita durhaka kepada orang tua kita. Karena orang tua rela kerja keras untuk kita, rela banting tulang untuk kuliah kita, namun kita sempat-sempatnya tidak sampai kuliah atau tidak selesai kuliah kita. Selanjutnya, kita menghormati pilihan orang tua. Misalnya orang tua memilih kita untuk sekolah di sini, pasti itu ada alasannya. Jikapun kita tidak mau atau kita menolak, bicarakan baik-baik. Jangan kita langsung bilang ke orang tua tidak mau karena di situ ini, karena itu akan membuat orang tua kita tersinggung. Kemudian azab durhaka kepada orang tua. Yang pertama, kita tidak mencium baunya surga.
Surga adalah kenikmatan yang luar biasa yang semua umat Islam atau semua muslim ingin merasakannya. Namun, jangankan untuk masuk surga, mencium baunya saja kita tidak bisa. Salah satunya adalah ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, dosanya tidak diampuni dan tidak akan masuk surga. Sebagaimana dijelaskan bahwa apabila kita menyakiti hati orang tua dan kita tidak minta maaf kepada orang tua, maka dosa kita tidak diampuni dan kita tidak akan masuk surga. Kemudian dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mencangkup seluruh alam semesta. Sungguh malang apabila ketika seorang manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat jahat kepada kedua orang tuanya atau durhaka kepada orang tua. Yang keempat, disegerakan siksanya di dunia. Misalnya jika kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua, hidup kita tidak akan bahagia, hidup kita tidak akan enak karena kita akan sengsara karena perbuatan kita atau kita berbuat jahat kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua itu sama juga dengan kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur mengharuskan kita untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka pantaslah jika seseorang durhaka kepada orang tuanya, maka dia dihadapkan dengan azab yang sangat pedih. Hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan utama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra tadi. Yang kedua, sebagaimana dikatakan bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Jadi ketika orang tua kita ridho terhadap kita, maka Allah juga ridho terhadap kita. Yang ketiga, mendapat balasan surga. Sebagaimana dikatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Kemudian dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Misalnya kita sedang merasakan kesulitan dunia, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Insya Allah, Allah akan meridhoi kita dan membantu kita dalam segala hal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu ada pada diri saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.